Angkat bicara. Tuan, kami tidak tahu apa-apa. Mohon maafkan kami. Jauhkan tangan. Tolong. Tuan. Pergi bawa pisau dahan. Tuan. Pertama-tama aku akan ke mereka. Potong kaki sana dan Maka aku akan ke mereka. potong tanganmu lalu lepas. Dan itu pun jika mereka tidak memberitahuku. Maka aku akan melakukannya. Potong lehernya di sana. Tian, kita tidak tahu siapa yang memimpinnya. Aku bersumpah demi anak-anak Tuan, aku tidak tahu. Oh polisi. Kamu mengatakan itu, bahwa mereka menjaga reporter. Tapi mereka bersumpah demi anak-anaknya. Jadi katakan padaku, siapa yang harus aku percaya? Menguasai. Kuasai pekerjaanku bisa dikorbankan untukmu. Tuan, mereka meludahi sampah. Saya sendiri melakukannya. Aku menunjuk mereka berdua untuk mengawasinya. Bajingan. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun, bajingan? Kamu meludahkan sampah di depan tuanmu sekarang. Angkat bicara. Tian, malam itu kami juga berdiri di depan rumahnya. Dan kami tidak sadar ketika kami teriak juga. Setelah itu kita tidak ingat apa-apa. Kuasa pekerjaanku bisa dikorbankan untukmu. Kamu tertidur sekarang kan? Kamu tertidur sekarang kan? Maka itu sama sekali bukan salahmu. Karena kamu juga bisa tidur ketika kamu digantung. Sekarang aku akan membuatmu tertidur sedemikian rupa. Kamu tidak akan bangun lagi. Tian, aku ingat satu hal. Menguasai. Ketika kita yaitu sebagai. Bicaralah sekarang. Menguasai. Malam itu ketika kami berdiri di sana. Seorang pria datang ke sana, Tuan. Dia meniru kami makan yang manis-manis. Dia berkata bahwa dia mempunyai seorang putra. Menguasai. Setelah memakannya kita tidak ingat apa-apa. Saat kami tertidur. Menguasai. Meniriti itu berdiri dan itulah yang membuat kami tertidur. Apakah kami tahu siapa orang itu? Beritahu aku sekarang apakah kami mengenalnya. Katakan padaku apakah kami mengenal pria itu. Tidak ada Tian yang melihatnya untuk pertama kali. Seseorang membodohimu dan kamu menjadi salah satunya. Apakah aku membayarmu untuk semua ini? Apakah ini alasannya memelukmu? Angkat bicara. Jawab aku. Tuan, aku dulu. Makan manisan yang diberikan kepadamu. Kamu memakan manisannya dengan benar. Male. Bangun. Kemarilah. Duduk di sini. Tuan, maafkan kami. Mohon maafkan kami, Tuan. Tuan, maafkan kami, mohon maafkan kami, Tuan. Perming. Kami memakannya dengan benar. Itu baik. Makan manisan dengan benar. Sekarang. Makan peluru. Hai Maleh. Kuasai pekerjaanku bisa dikorbankan untukmu. Tuan, aku akan mengurusnya, jangan khawatir. Kamu sebaiknya pergi.
Jaga Tuan. Kuasai pekerjaanku bisa dikorbankan untukmu. Maya dan Zaida adalah mahasiswa di universitas kami, dan mereka juga temanku. Satu-satunya kejahatan adalah mereka saling mencintai, dan mereka juga ingin menikah satu sama lain. Tapi hal ini mungkin Makadum dat, dan Makadum Anies tidak menerimanya. Zaida juga dibina di rumahnya, dan Maya digertak. Datang ke Makadum abad dan terbina. Jasadnya masih belum ditemukan, dan bukan hanya ini. Tapi penadia beritanya juga entah bagaimana. Seorang jurnalis lokal juga sebenarnya dibunuh dengan sangat brutal. Hari ini mereka bertiga tidak ada di dunia ini. Tapi orang tak berperasaan yang membunuh mereka semua adalah orang yang masih hidup sampai hari ini. Saliran berita apapun atau faktanya yangkar apapun belum siap untuk menyebarkan berita tentang mereka. Hari ini jika siapapun dapat memberi mereka keadilan, itu adalah kita semua benar. Kita bisa membuat mereka dikem. Aku meminta kalian semua untuk adil. Tolong bantu saya dalam hal ini. Agar kita bisa menangkap mereka di media sosial melawan para pembina itu. Dengan meningkatkan suara kita, kami dapat membantu Zaida dan Majid mencapai keadilan yang pantas mereka terima. Dan kita mempunyai TikTok, Facebook, YouTube dan banyak lagi platform media sosial yang dengannya kami dapat menyebarkan suara kami untuk menyangkau orang-orang itu. Di mana Majid dan reporter Malang Zahir. Jeritan tidak sampai. Dengan bergandengan tangan kita bisa memulai revolusi melawan kebrutalan. Tanda pahar, keadilan untuk Makadum abad. Tanda pahar, Hanten Makadum Anies. Aku butuh dukungan kalian, maukah kalian semua mendukungku? Kami akan melakukan sangat bagus, sangat bagus. Hal itu menjadi tidak terkendali. Berita pembunuhan Zaida dan Mayit sedang hangat dan terkini. Berita reporter Zahir melakukan pekerjaan menarik terbakar lur. Menurut itu kami, kali ini kami harusnya saya lepaskan mimpi Makadum Anies yang bertarung dalam pemilu. Nasihat makam apa ini? Anda mengenal saya dengan sangat baik, menteri sekali. Makadum daud membuat keputusan lalu dia tidak mengubahnya sama sekali. Ahli dalam politik terkadang Anda harus mengubah keputusan. Kita sebut apa mereka gilirannya. Dalam politik Anda harus bergantian. Pembicaraannya belum menyebar sebanyak itu. Situasinya dapat diatasi. Saat Anda mengumumkannya bahwa Makadum Anies sedang berjuang dalam pemilu, semua orang mati akan bangkit kembali. Menguasai politik mungkin adalah nama dari merahnya batu bara. Jika pakaian putih terkena noda hitam, maka pakaiannya tidak. Tapi orangnya harus tiba. Yang benar adalah itu Makadum Anies tidak layak berpolitik. Dia akan menenggelamkan namanya juga. Bukankah kelayakannya berdasarkan fakta bahwa dia adalah putra Makadum daud? Apakah itu kurang layak? Menguasai. Jika kami tidak keberatan, aku bisa. Aku ingin memberi saran. Jika Anda suka maka ikutilah. Jika tidak, terserah kami. Menguasai. Allah memberi Anda banyak rasa hormat, banyak kegiatan. Jika Anda berada di majelis atau tidak, itu tidak mengubah apapun. Tapi Tuan, jika Anda ingin menjaga rasa hormat Anda harus membuat keputusan besar. Alih-alih menjadi raya, Anda bisa menjadi pembuat raya. Daripada menjadi pemain, jadilah pemilik. Saya tidak mengerti apa yang kami katakan. Kuasai saran saya untuk Anda adalah, kali ini kami harus melakukannya. Membantu anak Safkat Altaf akhir melawan pemilih Makadum Altaf. Jadikan ini langkah kami sekarang. Dalam permainan ini tidak ada yang akan kalah lalu, tapi kami akan menang.
Seseorang baru saya mengirimkan video ini. Saya dapat mengatakan satyal setelah menonton ini, kasus ini tidak akan berakhir secepat ini. Menguasai. Jika mahasiswa terjebak dalam perkelahian, Lali mengerti. Seluruh negeri ini berada dalam cengkeraman perang ini. Masih ada waktu Tuan. Mengambil keputusan. Aku tidak tahu kami mungkin, yang kami sembunyikan saat ini. Ketika saatnya tiba, orang yang sama berdiri bersama mereka. Peraih yang peka. Tidak ada yang duduk di atasnya Anda tahu. Penghatiran waktu sangat penting dalam cinta politik dan ahli perang. Jika keputusan tidak diambil tepat waktu, tidak butuh waktu untuk semuanya berantakan. Anda telah salah paham tentang menteri tenaga saya. Kami memiliki ribuan dari jutaan prat kami. Yang dapat menyerahkan nyawa hanya dengan satu tindakan kita. Dan CEO mengangkat kursi Anda. Ini hanya akan menjadi milikmu selama beberapa tahun, tapi tempat dudukku akan tetap ada selamanya. Semakin banyak waktu yang berlalu, semakin banyak kekuatannya. Itu akan meningkat. Sekarang mari kita bicarakan tentang Tuan Anies. Aku pasti akan membiarkan dia melawan pemilih sebenarnya. Akan membiarkannya menang juga. Dan ia menteri akan mendapatkan pelayanan juga. Jika ini terjadi, maka aku akan berjalan kaki untuk mengikapkan selamat pada Tuhan. Akan makan manisan darimu juga. Dan akan menghakai kekalahanku juga. Sekarang izinkan aku pergi. Jika saya hidup, kita akan bertemu lagi. Pak Menteri. Beberapa saat telah berlalu. Dan kami sudah mulai melupakan barang-barangmu. Telepon Anda. Aku akan pergi sekarang. Allah Maha Besar, semoga dia mengkampani kita semua. Allah Maha Penyayang. Nyonya, Anda sudah melihat laporan kasusnya dengan benar. Ya, aku hanya membacanya sebelum pulang. Anda telah menyiapkan sajit laporan yang sangat bagus. Terima kasih. Penghargaan atas laporan ini diberikan kepada Zaire. Dia membantuku mempersiapkan ini dengan baik. Tapi sayangnya sebelum ini dipublikasikan dia terbunuh. Saya sangat sedih atas kematiannya. Dia bekerja sangat keras dalam kasus ini dan kemudian. Dan untuk kasus ini dia harus mengorbankan nyawanya juga. Dan yang menyedihkan adalah itu. Media arus utama juga tidak meliput kematiannya. Kami benar. Tidak ada berita di arus utama. Namun kematiannya telah menghentak platform media sosial. Kampanye Zafar dan teman-temannya dimulai. Itu yang sedang tren saat ini. Sungguh. Itu adalah hal yang sangat bagus. Dan jika diterbitkan sekarang, maka dampaknya akan sangat besar. Saat ini kami tidak dapat mempublikasikannya karena jika seseorang melihatnya di platform kami, itu akan terjadi. Maka Makhdum Daud tidak akan setuju untuk bertemu denganku. Dan aku sangat ingin bertemu dengannya sekali. Saya sudah mencoba 2 hingga 3 kali meluangkan waktu untuk bertemu dengannya tapi aku mendapat respon yang sama, dia tidak ingin bertemu siapapun. Kamu harus terus mencoba. Dia harus melepaskan tekanan media sosial suatu saat nanti. Beberapa teman mayat ingin menggayukan penghadian terhadap Pak Anies. Aku merasa kita harus mendukung mereka. Ya, kami akan mendukung mereka tapi Tuan Daud dan Tuan Anies, kami tidak memiliki bukti yang kuat untuk melawan mereka.
Kita harus mengumpulkan bukti terlebih dahulu. Dan jika kita akhirnya mempercepat segalanya di sini, maka kita pun demikian. Kita akan aman. Dan saya sendiri yang membuat keputusan untuk melawan kasus ini. Tapi untuk itu aku butuh waktu dan aku harus bersiap. Saya mendapatkan respons yang lebih baik dari yang diharapkan. Itu berarti kami melakukan kampanye yang baik. Dan jika kita menaimpannya, Maya dan Zaida akan mendapatkan keadilan. Kalian semua harus tetap bersamaki dan tidak kehilangan harapan. Oke? Baiklah. Salam. Saya tidak melakukannya. Mengenalimi. Anda pasti pernah mendengar nama Makhdum Safkat kan? Aku sudah mendengar siapa kami. Saya Pitranaya. Makhdum. Altafsel. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku punya sesuatu penting untuk kukatakan padamu. Jika Anda punya cukup waktu, jadi ikutlah denganku. Ayo duduk dan ngobrol di suatu tempat. Apapun yang ingin kami katakan, kami bisa mengatakannya di sini. Aku tidak bisa pergi kemanapun bersamamu sekarang. Aku pernah mendengarnya. Teh di kantin ini enak banget. Ingin ngobrol sambil minum teh. Kamu tidak memberitahuku mengapa polisi menangkap Sarah hari itu. Maaf Naya. Saat itu sudah larut malam dan itu sebabnya aku tidak meneleponmu malam itu. Polisi mengatakan bahwa ketika Asar Pak diserang maka dia ada di sana. Itu sebabnya membawanya untuk penyelidikan rinci. Oke. Itu sangat aneh. Sepanjang yang bisa kuingat, hari itu adalah Ibu Sarah ada di rumah sakit. Lalu bagaimana Sarah di sana seperti yang kamu tahu? Sebenarnya dia penggemar berat Asar Pak. Dan tidak pernah melewatkan satupun pertunjukannya. Hari itu dia pergi mendengarkannya. Mengejutkan. Dia tidak pernah memberitahuku hal ini sebelumnya. Tapi saat dia datang ke rumahku, Asyar juga ada di sana. Namun dia tidak menyebutkannya, sebenarnya dia pergi dari sana ya. Ada sesuatu. Jika dia benar-benar ada di sana hari itu, area keraguan bertambah, bukan begitu? Naya, Anda sudah familiar dengan kepribadian Asar Ibrahim. Dia bahkan terlihat sangat galak. Orang seperti rahi-rahi menatapnya. Sajid tidak seperti itu. Menerimanya atau tidak, tapi itulah kebenarannya. Dia sangat tidak terdekat, dia bisa marah kapan saya. Bukankah kamu terlalu membela Sarah sekarang? Apa yang ada di kepalamu? Tidak ada apa-apa. Sungguh tidak ada yang terjadi. Aku akan itu kami. Di sini. Tidak di sini hanya untuk minum teh. Kami benar. Jadi yang penting kami mau bilang kami bisa mengatakan bahwa apakah itu? Makhdum ang mengirimi. Jika Makhdum mengetahui hal itu, aku datang ke sini untuk saat itu, sama seperti Zahir yang dia lakukan. Buat aku dibunuh juga. Kenapa kami begitu terkejut?
Seorang pria yang untuk tempat didik dan kursi atau bahkan status bisa membuat ayah kita terbina kalau begitu. Dia juga bisa membuat kita terbina. Jika hidup ini seperti itu, bahaya lalu kenapa kami? Mengapa kami di sini? Untuk berjabat tangan denganmu. Perang yang tidak bisa kilauan. Itu sedang diperjuangkan oleh Medan. Selama bertahun-tahun yang saya miliki, membawa api balas dendam di dadaku kemana-mana, dan membakar diriku sendiri. Tapi sampai hari ini, tidak bisa berbicara tentang orang-orang itu secara terbuka. Seperti yang kami lakukan. Andai saya aku punya keberanian sebanyak kami, maka Duam Daud tidak akan hidup. Siapa yang akan sama tertindas naya dengan orang yang harus menemui pembina ayah naya, membengkak pada naya. Beritai saya apa sebenarnya yang kami inginkan dariku. Saya dengan tulus ingin membantu Anda. Bagaimana dengan itu? Bagaimanapun Anda inginkan, dengan yang Anda berikan, saya akan melakukannya. Yang akan kuberikan padamu. Tapi aku sangat menginginkan itu, bahwa pertarungan ini tidak akan berakhir sampai akhir maka Duam Daud tolong. Hanya dia membalas dendam aku tidak bisa. Pinjamkan bahagia padamu. Jika Anda ingin membalas dendam dari maka Duam Daud, ambillah itu dari kekuasaan. Saya tidak dapat membantu Anda dengan cara apapun dan saya juga tidak membutuhkan bantuan Anda. Tinggi. Tahukah kami? Itu maka Duam Daud adalah pria yang sangat kuat. Untuk melawan pria itu kami harus tahu. Kita tidak membutuhkan bayi satu sama lain. Kita harus saling berpelukan. Karena pertarungan inilah yang telah kami mulai. Dalam kekalahan ini berarti kematian dan kematian saya. Kalau bukanlah suatu pilihan. Sama seperti akhir kami juga kehilangan orang-orang ini sendiri. Paman dan bibi meninggal tapi Arusa masih hidup bukankah dia memberitahuku. Maka Duam Anies masih belum lupa padanya. Jika kami mau untuk hidup bahagia dan panjang umur bersama Arusa, kemudian maka Duam Anies melakukannya untuk didorong sampai akhir. Aku tahu Arusa ada di sana, rumah Mayen Ibrahim. Tapi berapa lama dia akan tinggal di sana? Suatu hari nanti kami akan membawanya keluar dari sana akan pikirkan tentang hari itu ketika. Kampanye yang Anda lakukan dengan teman-teman Anda saat ini, lakukan dengan lebih intens. Aku tidak bisa maju ke depan. Saya ditindas. Tapi dengan tetap berada di belakang, aku akan membantumu sebisa mungkin. Aku tidak perlu khawatir. Apapun yang bisa saya lakukan, aku akan melakukannya untuk kalian. Paman dan bibimu meninggal tapi Arusa masih hidup bukankah dia memberitahuku. Maka Duam Anies masih belum melupakannya. Aku tahu Arusa ada di sana, rumah Mayen Ibrahim. Di alam semesta mi Tuhanku, hatiku tidak pergi kemana-mana lagi. Orang yang memberikan kenyamanan hatiku. Aku tidak mendapatkan orang seperti itu. Aku jatuh cinta sekali seumur hidupku. Tapi cinta pertama terjadi sekarang. Luar biasa. Andai saya aku membaca puisi ini di sebuah pertemuan, orang-orang pasti akan menyemangatiku sampai pada intinya. Mereka akan menjadi gila. Dan untuk siapa aku menulisnya, saya membacakannya untuknya dan tidak ada tangkapan, bahkan tidak satu kata pun. Setidaknya kami bisa membuatku senang. Asyar, tidak mudah bagiku untuk berbicara seperti ini terus-menerus. Kadang-kadang aku
Bicara seperti ini maksudku misalnya, apa kabar hari ini? Kita juga bisa mendiskusikan banyak hal lainnya. Banyak pembicaraan bisa terjadi di antara kita. Semua pembicaraan lainnya ini, saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Apa yang bisa dilakukan? Anda sangat. Bisakah kita tidak hidup seperti pasangan normal? Pasangan biasa. Mereka yang selalu bertengkar. Mereka yang berbohong satu sama lain. Yang setiap hari dikelilingi dengan masalah. Pasangan normal itu. Anda akan selalu melihat sisi negatif dari segala hal. Hubungan yang baru saya jelaskan adalah, ada sesuatu yang positif tentang hal itu. Tapi hidup tidak selalu bisa dihabiskan seperti ini seperti kita. Seperti kita berada dalam novel atau semacamnya. Terkadang kita harus menghabiskan momen apa adanya dan menjalaninya. Aku hanya merasa seperti itu. Hidup adalah suatu hal yang sangat penting dan berharga. Dan jika Anda hanya menjalani hidup Anda, tidak ada orang lain yang mendapatkan keuntungan apapun darinya, menurutku. Bahwa hidup ini sangat kurang berarti. Maksudku hewan juga hidup dan kemudian mati loh. Kapan aku bilang kami tidak boleh membantu orang lain? Bantu siapapun yang kami mau. Hanya yang menjadi mereka. Itu tidak boleh diringkut dariku. Itu dia. Sekarang aku sudah selesai mengoleskan krimku. Sekarang ceritakan puisinya. Apa yang harus saya katakan? Mayen aki punaya. Telah menaikkan permintaan ketel padamu sebelumnya. Tentang itu. Apakah kami berpikir? Ashar. Aku banyak memikirkannya tapi aku tidak bisa melahirkan anak lagi saat ini. Maryam saat ini masih sangat kecil. Kali ini tidak tepat aku harus menjaganya. Aku tidak bisa melahirkan anak lagi saat ini. Seperti sebuah keputusan besar. Kami mengambilnya sendiri. Ashar, jika itu tanggung jawabku untuk membawanya ke dunia ini. Jadi ketika aku akan memilikinya, kamu harus memintaku memutuskannya juga. Mayen kita tuya. Kita adalah satu yang benar. Maka keputusan juga harus ada di tangan kita, bukan hanya milikmu. Ashar, semua ini hanya sekedar omongan lo. Seberapa besar rasa sakit yang kamu derita untuk melahirkannya? Sejak dia lahir berapa malam kamu begadang? Aku melakukan semua itu. Aku tahu ini sendiri bagaimana aku berperang dalam perang hidup dan mati. Hanya untuk melahirkannya. Kamu telah melupakan semuanya. Aku belum keluar dari trauma itu dan kamu membuatku mengalami hal itu lagi. Mayen seorang anak adalah tugas wanita. Dan menurut Anda anak lain akan menjadi masalah bagi Anda. Ashar, aku telah melahirkan satu anak kan. Aku akan melakukannya sebentar juga. Tapi aku tidak bisa melakukannya sekarang. Halo. Baba, kamu ada di mana? Kamu tidak datang menemuiku. Maaf sayangki. Ayah akan datang. Dia akan segera datang. Ayah, tolong kembalilah, aku sangat merindukanmu. Maryam, aku tidak bisa datang hari ini. Aku sedikit sibuk. Tetapi, aku berjanji kamu pasti akan datang besok. Ayah, apakah kamu tidak merindukanku sama sekali? Tidakkah kamu ingin melihatku? Tidak seperti itu Maryam. Ayah sangat merindukanmu. Kenapa kamu tidak datang menemuiku? Kamu kesal dengan ibu. Jangan bicara padanya, tapi setidaknya temui aku. Jika kamu tidak datang hari ini, aku tidak akan berbicara denganmu. Halo, Maryam. Ya Ashar. Bahwa Mary sangat marah dan kesal padamu. Anda harus pulang ke rumah untuk menebus kesalahannya.
Kalau tidak, dia akan marah. Di mana Bulan? Dia belum pulang. Saya berbicara dengannya di telepon. Dia bilang dia sedikit lebih sibuk hari ini jadi, dia akan sedikit terlambat. Oke. Saya pergi. Oh baiklah kalau begitu, selamat tinggal. Hal itu menjadi tidak terkendali. Berita pembunuhan Zaira dan mayat sedang hangat dan terkini. Berita reporter Zaire melakukan pencarian menarik terbakar lor. Meniriki itu kami. Kali ini kami harus naya saya. Lepaskan mimpi Makdum Anies ang bertarung dalam pemilu. Nasihat makam apa ini? Anda mengenal saya dengan sangat baik pak menteri dulu saya. Jika Makdum David mengambil keputusan maka tidak mengubah sama sekali. Ahli dalam politik terkadang Anda harus mengubah keputusan. Kita sebut apa mereka gilirannya. Dalam politik Anda harus bergantian. Pembicaraan belum menebar sebanyak itu. Situasi dapat diatasi. Saat Anda mengumumkan bahwa Makdum Anies sedang berjuang dalam pemilu, semua orang mati akan bangkit kembali. Menguasai. Sepertinya kamu sangat lelah. Ayo sakit, pijat bahumu. Tidak, Petriki. Tidak. Aki baik-baik saya kok. Ayo duduk bersama Ki, ayo duduk. Oh ayah sayang. Aku hanya mendapat kesempatan langka untuk membantumu. Jika tidak, kamu selalu berada di luar villa. Ayah sayang. Boleh aku berkata sesuatu? Mengapa Anda tidak menjelaskannya kepada Tuan Muda? Mereka tidak menyadari dari keluarga mana dia adalah pewaris dan dia selalu bersama teman-temannya yang tersesat sepanjang hari. Ayah sayang, dia harus mengurus semuanya segera. Dan jika dia tetap tidak bertanggung jawab seperti ini maka itu tidak akan terjadi. Kamu harus tegas terhadap mereka. Petriki sayang kami sangat khawatir. Aki akan tegas padanya dan menjelaskannya juga. Biarkan saja ayah kamu selalu mengatakan ini, tapi kamu tidak pernah tegas terhadap mereka. Ayah sayang, tahukah kamu? Saya membaca di suatu tempat, bahwa rasa kekuatan ini, bahwa itu menyebabkan kerusakan paling besar pada diri sendiri loh. Karena ketika dia mulai berpikir begitu, dia bisa melakukan segalanya, jika dia memenuhi pola pikir ini. Jadi, pertama dia tidak menyadari apa yang dia lakukan tetapi kemudian, dia mulai membuat kesalahan demi kesalahan. Dan kemudian dia terjebak di dalamnya juga. Lalu apapun yang dia lakukan semua usahanya tiba-tiba saja, dia tidak bisa keluar dari situ ayah. Dan dia tenggelam semakin dalam ke dalamnya. Sangat bagus. Petriki sangat pintar. Ayah sayang, buku sebenarnya mengajarkan banyak hal kepada manusia. Tapi sampai saat ini Aki berpikir begitu Petriki sayang. Berpikir tentang bermain dengan boneka dan pot tetapi Petriki tersayang. Petri yang sangat baik. Ayah sayang, aku hanya bersyukur kepada Allah karena dia menyukainya. Bahwa ayahku tersayang tidak seperti itu. Gangster lain itu loh, yang menganggap wanita sebagai sepatunya. Tidak, Petriki sayang, tidak. Anak perempuanki. Bukan seperti sama sekali. Mahkota kepalaki. Sekarang buatkan teh untuk ayami. Ya ayah. Sangat bagus. Semoga Allah memberkahi tak terbaikmu. Menguasai.
Jika kami tidak keberatan, Aki bisa. Aki ingin memberi saran. Jika Anda suka maka ikutilah. Jika tidak, terserah kami. Menguasai. Allah memberi Anda banyak rasa hormat, banyak kekuatan. Jika Anda berada di majelis, atau tidak. Itu tidak mengubah apapun. Tapi Tuhan, jika Anda ingin menjaga rasa hormat Anda harus membuat keputusan besar. Alih-alih menjadi rakyat, Anda bisa menjadi pembuat yang baik hati. Daripada menjadi pemain, jadilah pemilih. Saya tidak mengerti. Apa yang kami katakan? Kuasai saran saya untuk Anda adalah, kali ini kami harus melakukannya, membantu anak Safkat Altaf Akhar. Melawan pemilih Makhdum Altaf. Jadikan ini langkah kami sekarang. Dalam permainan ini tidak ada yang akan kalah, tapi kami akan menang.